Salam, selamat bertemu semula ya saudaraku dalam pertemuan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Setelah kesempatan yang sangat indah yang dapat kita nikmati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang bersama-sama. Nah, saya mau menyampaikan sesuatu yang menjadi inti mengapa saya merakam ataupun membuat video pendek tentang firman Tuhan, khususnya tentang kasih karunia. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya mau mengajak saudara bersama dengan saya untuk berdoa. Dan saya percaya Tuhan mau sediakan bagi kita maksud message yang ada dalam hatinya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Sekali lagi dapat bersama-sama. Kami percaya ini merupakan satu penghormatan untuk kami, untuk dapat duduk bersama, mendengar dan melihat, menikmati kasih melalui firman-Mu. Nyatakan isi hati Tuhan kepada kami, dan kami siap. Berbicaralah, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, saya telah memulakan rekaman video ini setiap hari Ahad, setiap hari Minggu, khusus untuk ibadah hari Minggu. Ini adalah rentetan daripada apa yang berlaku di dalam dunia sekarang ini, khususnya di negara kita sendiri, Malaysia, yaitu bila ada sekatan pergerakan ataupun kawalan pergerakan, di mana ibadah di gereja tidak dapat dilaksanakan dengan sebebas seperti sebelum ini. Memang ibadah masih boleh dijalankan, tapi dengan satu situasi yang sangat diperketatkan ataupun regulasi ketetapan yang begitu ketat sekali. Ini sangat sukar. Mengapa saya merekam video ibadah penyampaian firman Tuhan setiap minggu ini dan di-upload di YouTube supaya boleh dinikmati oleh jemaat Tuhan walaupun mereka beribadah di mana-mana, dalam keluarga, di rumah masing-masing. Saudaraku, saya meletakkan tajuk sejak beberapa waktu, saya meletakkan tajuk dalam video ini yaitu kasih karunia. Jadi saudara bertanya bahwa inti pemberitaan ataupun kadang-kadang apa yang saya sampaikan biasanya terlalu khusus bicara tentang hal-hal tertentu. Tapi kenapa diletakkan tema umumnya ataupun tema depan dalam tajuk itu adalah kasih karunia? Saudara, pada kesempatan pada pagi hari ini saya mau jelaskan, saya mau memberitahu pada dan mengungsikan pada Anda dan semua penonton mengapa saya merakamkan ataupun meletakkan tajuk setiap kali penyampaian firman Tuhan saya sebagai kasih karunia. Malah sebenarnya setiap message yang saya sampaikan adalah berbicara tentang kasih karunia. Saudaraku, sebelum kita pergi pada firman Tuhan, saya ingin berikan sedikit penjelasan tentang konsep ataupun maksud kasih karunia itu sendiri. Dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dia disebut sebagai anugerah. Anugerah, tapi kadang-kadang anugerah itu juga boleh menjadi satu yang boleh disalah fahami oleh kita, khususnya yang ada di Malaysia, karena anugerah ini diberikan kepada seseorang karena merit seseorang itu, ataupun seorang itu telah mendapat ataupun memberikan sumbangan dan sebagainya, dan dia diberi anugerah, khususnya dalam gelaran-gelaran yang diberikan oleh pihak berkuasa atau pihak kerajaan, gelaran ratu dan sebagainya. Dan anugerah ini diberikan kepada mereka karena mereka telah memberikan sumbangan. Anugerah pada dasarnya adalah, perkataan sendiri adalah satu yang sangat istimewa, karena anugerah hanya dapat diberikan kepada seorang yang tidak layak. Orang tidak layak ini hanya menganggap pemberian yang diterima itu sebagai anugerah apabila pemberian itu sebenarnya tidak layak diterima. Dalam bahasa Indonesia ini lebih jelas disebut sebagai kasih karunia. Kasih karunia. Nah, sebenarnya diterjemahkan dalam bahasa daripada bahasa Inggris yaitu grace. Nah, perkataan grace, kasih karunia ini adalah sesuatu yang diterima oleh seorang.
bukan karena dia layak, tapi justru karena dia tidak layak. Contohnya apabila seorang itu bekerja dan di ujung bulan majikannya memberikan dia gaji. Gaji bukan anugerah, dia adalah upah. Karena apa yang telah pekerjaan ini lakukan selama 1 bulan di syarikat ataupun di tempat dia bekerja. Tapi jikalau majikannya mengatakan, ini sejumlah yang sudah kita setujui, gaji kamu mungkin 1.000 ringgit. Tapi dia katakan, saya bagi kamu 1.000 ringgit lagi, maksudnya 2.000. Dan 1.000 ringgit lagi ini bukan gaji kamu, tapi sebagai hadiah untuk kamu karena saya melihat kamu memerlukannya. Dan gunalah duit itu untuk berbelanja, membawa anak-anak pergi melancong dan sebagainya. Saudaraku, hati ribu yang merupakan persetujuan bagi hak upah pada pekerja ini adalah haknya. Tetapi 1.000 yang satu lagi itu adalah boleh kita lihat sebagai gift ataupun pemberian hadiah. Suatu yang tidak layak diterima oleh pekerja ini atau pribadi ini, tapi dia telah menerimanya daripada majikannya berdasarkan satu saja alasan, yaitu kemurahan daripada majikannya. Saudaraku, segala sesuatu yang kita nikmati dalam dunia ini adalah kasih karunia Tuhan. Saya katakan bahwa kasih karunia Tuhanlah yang melayakkan kita untuk memperoleh dan mendapat segala sesuatu dalam dunia ini. Banyak orang tidak setuju dengan apa yang saya nyatakan ini, tapi inilah yang kita beritakan sebagai orang-orang percaya, bahwa kita orang Kristen, kita menerima segala sesuatu daripada Tuhan, bukan sesuatu yang kita lakukan dan dapat kita lakukan dan berjaya kita lakukan sehingga kita dibalas oleh Tuhan dan memberikan kepada kita, khususnya berkaitan dengan keselamatan, malah juga pembenaran, malah bukan hanya pembenaran, penebusan, hikmat, semua adalah diberi oleh Tuhan secara percuma. Tuhan beri pada Anda dan saya sebagai hadiah, sebagai anugerah, karena kemurahannya semata-mata. Mungkin banyak orang tidak setuju dengan saya. Dia mengatakan bahwa keselamatan adalah yang perlu kita usahakan, ataupun sebagian ada bahagian, sebagian adalah ada tanggung jawab kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Saya ingin membawa kita untuk melihat firman Tuhan ini. Dan ini sangat jelas dinyatakan oleh Paulus dalam kitab Efesus atau suratnya kepada jemaat di Efesus tentang keselamatan ini. Dan inilah yang saya lihat sebagai dasar untuk saya menyatakan dan menyampaikan message firman Tuhan pada setiap hari Minggu, setiap ahad, setiap minggu yang saya sampaikan adalah atas dasar kasih karunia. Jadi kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua, kita mulai membaca daripada ayat yang keempat. Firman Tuhan seperti yang dia katakan begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, perkataan anugerah juga disebut sebagai rahmat. Haleluya. Oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ini sangat jelas. Firman Tuhan mengatakan bahwa ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dan dia tegaskan lagi ayat ke-9, dia katakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Malah dia menambah, dia katakan jangan ada orang yang memegahkan diri, atau ada orang yang mau melihat sesuatu merit yang ada pada dirinya yang boleh menyebabkan dia diselamatkan. Saudaraku, kita diselamatkan sepenuhnya oleh kasih karunia Tuhan.
Semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan pada kita keselamatan hanya karena satu hal, bukan perbuatan atau pekerjaan kita atau usaha kita, tapi karena kita percaya. Saudaraku, saya mau bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk memahami ini. Iman bukanlah usaha, iman bukanlah pekerjaan, iman bukanlah sesuatu yang kita lakukan berdasarkan kekuatan kita. Iman adalah simply believe, percaya. Nah, kadang ada orang ataupun hamba Tuhan, mungkin hamba Tuhan yang membuat konsep iman ini menjadi sangat complicated. Saudaraku, iman adalah sesimpel sedemikian rupa, yaitu percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa walaupun Anda tidak layak, percaya bahwa walaupun Anda tidak mampu berbuat baik, percaya bahwa walaupun perbuatan kita tidak selalu sempurna, percaya kepada Yesus Kristus yang mampu dan dapat menyelamatkan orang-orang seperti Anda dan saya. Ini sangat luar biasa. Ada satu ketika ada seorang sahabat kepada saya sendiri, dia mengatakan kepada saya, kami berbincang, berbal gitu, dan dia katakan, Denny, saya sangat-sangat tidak layak. Saya tidak layak di depan Tuhan. Mungkinkah Tuhan mau selamatkan? Maukah Tuhan mau mengampuni saya, sedangkan saya ini orang yang selalu gagal, dia katakan. Malah telah melakukan hal yang paling jahat yang pernah dia lakukan. Adakah Tuhan mau mengampuni saya? Saya sangat terasa. Seumur hidup saya, dia katakan bahwa saya tidak mampu. Mungkin menjadi seorang yang cukup baik sebagai orang yang disebut sebagai orang gereja, bukan orang gereja ataupun selalu ke gereja itu pun gagal. Berdoa pun malas dan sebagainya. Saudaraku, saya beritahu orang ini, saya katakan begini, dan saya mau katakan kepada kita semua, justru ketidaklayakan kita lah yang melayakkan kita menerima segala janji anugerah keselamatan yang Bapa sediakan bagi kita dalam Kristus Yesus. Yesus sendiri berkata dalam firman-Nya, dia katakan bahwa bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib atau dokter, tapi justru orang yang sakit. Saya katakan secara lembut pada dia, saya katakan Anda dan saya sama. Bukan karena kita baik Tuhan selamatkan kita, justru karena kita tidak baik Tuhan mau selamatkan kita. Yang perlu Anda dan saya lakukan hanya satu hal, saya katakan pada dia, yaitu percaya bahwa Yesus mau menyelamatkan saya, Yesus mau menyelamatkan dia, menerima keselamatan yang Tuhan sediakan untuk Anda dan saya. Dan itu adalah kasih karunia. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9. Di sini dinyatakan sangat jelas bagaimana kita boleh diselamatkan. Bukan karena kita berusaha, bukan karena kita melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, tapi apa yang kita imani. Firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat ke-9 dia katakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 dia katakan begini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bila kita percaya dalam hati kita dibenarkan. Nah, ketika kita mengaku, kita ungkapkan apa yang ada dalam hati kita, bahwa Yesus adalah Tuhan. Malah pengakuan kita itu sangat jelas dikatakan oleh Paulus dalam Roma. Dia katakan bahwa percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kita bahwa Bapa di surga telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita diselamatkan dengan hati percaya,
kita dibenarkan. Dengan mulut mengaku, kita diselamatkan. Saudaraku, sangat jelas firman Tuhan. So, mengapa ilustrasi malah saya percaya ini adalah kebenaran yang sangat nyata, memberikan contoh pada kita, gambaran keselamatan yang sangat-sangat istimewa yang Tuhan berikan pada kita. Allah seperti seorang pencuri yang berada di samping Yesus pada waktu mereka sedang disalibkan. Dia katakan kepada Yesus, ingatkanlah aku pada waktu engkau datang sebagai Raja. Ingat saya. Dia tahu bahwa Yesus akan datang kedua kali, di mana Yesus datang bukan lagi sebagai domba korban, tapi sebagai singa Yehuda menjadi Raja. Dia kata ingat saya pada waktu itu. Tapi ketika Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perompak ini, saya percaya dia melibatkan hatinya yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan bahwa walaupun Yesus disalibkan, dia percaya, dia mengaku bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Maksudnya dia bangkit dari kematian. Apa yang Yesus katakan, dia katakan pada hari ini juga, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Wah, luar biasa. Saudaraku, jikalau bersangkut dengan perbuatan dan usaha, si pemuda ini atau si perompak ini tidak ada kesempatan, karena dia sudah tergantung di kayu salib dan menunggu kematian. Tapi justru karena dia percaya, Tuhan Yesus selamatkan dia. Saudaraku, Anda dan saya tidak jauh beda dengan pemuda ini yang tersangkut ataupun terpaku di kayu salib, tidak dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya kalau diberi kesempatan mungkin kita tidak mampu. Mungkin saudara mengatakan bahwa bagaimana dengan hukum Taurat? Kan kita perlu laksanakan semua hukum Taurat tersebut. Saudaraku, hukum Taurat diberikan kepada Anda dan saya bukan supaya kita dapat dibenarkan. Nah, tujuannya memang betul supaya kita dapat dibenarkan jika kita mampu melakukan hukum Taurat. Tapi tujuan utama hukum Taurat diberikan adalah supaya menyadarkan kita bahwa kita tidak mampu membenarkan diri kita, membawa kita kepada satu peringkat jika kita jujur ikhlas di depan Tuhan bahwa kita tidak mampu melakukan walaupun hukum yang pertama sekalipun, dan diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat dengan setia. Hukum Taurat hanya menyadarkan kita, menginsafkan kita bahwa sebagai manusia kita tidak mampu membenarkan diri kita atau melakukan yang terbaik dan mencapai standar apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Sebabnya bila kita sadar kita tidak mampu, kita dapat menyatakan satu hal, dan satu hal ini yang terakhir, yaitu menyerah diri kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya tidak mampu, tapi saya perlukan penyelamat, saya perlukan juru selamat. Nah, saya suka menutup apa itu kasih karunia pada Anda dan saya dengan satu ilustrasi yang saya sudah pernah berikan dan saya menjelaskan dan berikan lagi pada hari ini. Itu seumpama seorang yang sedang mengalami masalah lemas dan sedang lemas dalam air atau dalam sungai. Nah, hukum Taurat adalah seperti ini. Seorang datang dan melihat pribadi sedang tenggelam, sedang lemas, tercungap-cungap, mungkin menunggu waktu untuk tenggelam dan mati, lemas. Dia katakan bahwa di tangan saya ini ada suatu buku, satu senerai ataupun satu tunjuk cara bagaimana berenang. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 10 prinsip berenang. Dan jikalau kamu sempat boleh baca dan lakukan ini, kamu selamat. Dan dia ambil buku itu dan manual bagaimana berenang ini dan lemparkan kepada pribadi yang sedang lemas ini. Saudaraku, buku, manual, peraturan, prinsip, dan sebagainya untuk berenang tidak dapat menyelamatkan pribadi ini. Apa yang dia perlukan adalah ada seorang pribadi yang sanggup mati, mengabaikan keselamatannya, terjun dan menyelamatkan orang ini. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan inilah anugerah, walaupun orang tidak layak, tapi Tuhan Yesus melayakkan dia bukan karena dia layak, tapi Yesus telah membayar
harga kematian itu bagi pihak dirinya. Saudaraku, inilah kasih karunia. Mengapa saya meletakkan setiap video saya tajuk ataupun title dalam penyampaian firman Tuhan adalah kasih karunia. Dan inilah inti pengajaran yang saya sampaikan setiap kali ketika menyampaikan firman Tuhan, baik dalam hal keselamatan, dalam hal kehidupan sehari-hari kita. Semua adalah kasih karunia Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Apa yang Anda dan saya perlu adalah untuk tetap percaya dan berserah kepada Tuhan dan mengharapkan kemurahan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sangat sayang dengan kita. Dan oleh karena sayang Tuhan inilah Dia telah mati di kayu salib. Jika Dia telah mati di kayu salib untuk Anda dan saya mengambil dosa-dosa kita, kita boleh percaya, meletakkan kepercayaan kita pada kasih Tuhan ini untuk menyelamatkan kita dalam setiap hal, situasi, problem, cabaran dalam kehidupan kita setiap hari. Jika Bapa di sorga telah memberikan yang terbaik dari sorga, yaitu Yesus Kristus, percayalah untuk mati di kayu salib. Bapa sudah memberikan yang terbaik dari sorga, yaitu pribadi Kristus Yesus sendiri, mati di kayu salib untuk Anda dan saya, mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Percayalah bahwa pada sorga tidak mungkin menghalang untuk memberikan pada kita apa yang kita perlukan yang lain dalam kehidupan kita. Inilah kasih karunia, saudaraku. Saya percaya apa yang saya sampaikan pada hari ini memberikan gambaran, tapi lebih daripada itu adalah memberikan revelation pada saudara bahwa semuanya tentang kasih Tuhan. Sehingga kita bertemu lagi, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menyatakan kasihnya kepada Anda dan saya, Tuhan mau reveal kasih karunia-Nya kepada Anda dan saya dalam kehidupan Anda setiap hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Apa yang hamba-Mu telah sampaikan, saya percaya dalam mesa hati-Mu. Engkau mau supaya jemaat yang menonton video ini faham apa itu kasih karunia. Dan apa yang kita beritakan, kami beritakan melalui penyampaian firman Tuhan dalam video seumpama ini. Tuhan, saya percaya Bapa di sorga, Engkau mau menyatakan diri-Mu kepada setiap orang yang menonton video ini. Engkau mau mereka melihat bahwa keselamatan itu sangat-sangat luar biasa dan hanya melalui anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, bukan hasil usaha kami, bukan perbuatan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan Engkau memberikan kami yang terbaik dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Dan saya percaya dalam keadaan kami setiap hari, dalam keadaan suasana kami pada waktu-waktu ini, Engkau pasti memberikan kami pertolongan-Mu, apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan Bapa kita di sorga menyertai kita selama-lamanya. Amin.